Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Semoga kamu sehat selalu dan rezekinya banyak. Untuk khusus yang bernama Ahmad, aku doakan kamu uangnya banyak banget sehingga bisa beli mobil di tempat aku ya. Kalau kalian di kota Blitar atau Kabupaten Blitar lah ya, silahkan beli mobil Daihatsu. Janjian dulu ya. Ini WA-nya 085 706 043 303. Oke. Budidaya ikan lele tanpa EM4 atau tanpa probiotik. Aku tuh dulu punya banyak kolam, teman-teman. Dulu juga gitu, percaya gitu-gitu ya, sama yang gitu-gituan, percaya. Yang EM4 lah, yang inilah, yang itulah, gitu. Terus lama-lama kok hasilnya sama aja sih, kayak kita ngasih apa namanya itu, pakannya tuh cuma dikasih air gitu. Hasilnya tuh kayak nggak ada bedanya gitu loh. Ini kalau di tempat aku ya, kalau di tempat orang lain nggak tahu sih. Hell, ada pitik teman-teman. Hell. Nah, gitu teman-teman. Dan apalagi ya, saat ini aku tuh budidaya ikan lele itu dengan tebarnya itu sangat longgar teman-teman. Bayangin ya, bayangin, tapi jangan terburu-buru menyimpulkan ya. Kolam 4 kali 4 itu hanya ada 180 ekor. Loh, kayak gitu kan ya. Iya, sedikit banget kan. Soalnya apa? Kalau kita isi 3.000 ekor, muat sih muat, tapi ya itu pakannya harus beli pelet. Pelet itu mahal, apalagi aduh, mahal lah, mahal, mahal. Seenggak-enggaknya tuh butuh dana 3 juta, teman-teman, untuk menghasilkan ikan lele 3 kuintal. Aduh, itu hanya untuk beli pakannya, belum lain-lainnya, belum probiotiknya dan lain-lain. Terus aku tuh memilih budidaya ikan yang longgar ini ternyata lebih cepat besar dan pakannya kita bisa manfaatin sisa dapur dan juga apa namanya itu, keong, terus bekicot kayak gitu untuk pakan ikan ini. Nah, kalau 3.000 ekor ikan teman-teman ya, kita pelihara, itu untungnya tipis banget. Aku nggak mau sebut nominal ya, tapi yang jelas untungnya tipis banget. Dan kalau kita ambil beberapa kilo buat bagi tetangga atau kita pakai sendiri, itu tuh untungnya habis. Jadi ya gimana ya, udah ambil resiko kan 3 juta. Karena ikan lele itu kalau kena cacar itu semua bisa mati, teman-teman. Kena cacar, gantung atau apa gitu ya, bisa mati. Terus modalnya gede banget, 3 juta ya. Kalau untuk orang desa 3 juta itu gede banget, ya kan. Terus teman-teman kalau pakai yang model longgar kayak gini, jadi ini sebelum dikasih apa itu namanya Azolla microphylla. Teman-teman kalau pengen beli juga sama, silahkan hubungi WA aku tadi ya teman-teman ya. Bayarnya seikhlasnya kalau untuk Azolla, kalau untuk mobil nggak bisa seikhlasnya. Nah, setelah dikasih air, dikasih pupuk letong itu teman-teman ya. Jadi 4 kali 4 ini cuma dikasih 4 salah. Maksud gue dikasih 9 ember. Ember yang kayak gini loh, tak ambil. Ember yang kayak gini maksud aku ya. Tapi cari letong yang udah benar-benar kering. 9 atau 11 aku agak lupa ya. Ya 10 lah, 10 lah. Ngomongnya biar gampang. 10 buat ingat-ingatnya gampang. 4 kali 4. Kayaknya lebih juga nggak masalah deh. Soalnya kan pupuk organik itu nanti dia jadi lumpuh teman-teman. Lumpur itu jadi tempat dekomposer alias jadi tempat rumahnya bakteri pengurai kayak gitu. Terus nanti unsur haranya akan dimakan sama si Azolla gitu kan. Azolla ini kan tanaman ya, tanaman. Terus Azolla ini kalau udah apa namanya itu penuh kayak gini, baru kita masukin bibit ikan lele. Nah, begitu teman-teman ya, sekitar 10 hari ini ada cacingnya, ada jentik nyamuknya, terus harus segera dikasih bibit ikan lele supaya jentik nyamuknya tuh nggak jadi nyamuk kayak gitu, bahaya kan. Terus jadi meskipun full kayak gini, ternyata ikan lele nggak mati teman-teman, karena kan ukuran Azolla itu kecil-kecil, jadi tetap bisa membiak, tetap ada celah untuk ikan lele itu mengambil udara langsung buat bernapas kayak gitu. Terus Azolla ini juga bisa digunakan untuk pakan
kayak bebek, entok dan lain-lain. Gitu. Kotoran ikan lele berubah menjadi azolla karena dimakan sama si azolla. Azolla ini juga bisa dijadikan pupuk, teman-teman. Karena kan dia bersimbiosis dengan alga apa sih namanya? Alga Anabaena azulae. Nah, dia bersimbiosis dengan itu, alga Anabaena azulae menangkap nitrogen yang dari udara langsung, kemudian dimakanlah sama si azolla beserta dia. Nah, simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Si azolla Anabaena alga Anabaena azolla ini numpang hidup di tubuhnya si azolla kayak gitu. Jadi kalau untuk tebak yang rendah ini bisa jadi kalau 180 ekor itu bisa dapat 20 kilo ya teman-teman ya. Nah 20 kilo tapi bersih, artinya kita nggak dipotong biaya biaya untuk beli pakan, untuk tetek bengeknya enggak. Cukup kita kreatif manfaatin sisa-sisa dapur kayak gitu, sama kalau di sawah ada bayam yang ada durinya itu ya dipetik, diambil, dibawa pulang buat pakan kayak gitu. Bisa juga teman-teman, lumayan gitu ya. Jadi ya kreativitas, jadi nggak butuh yang namanya E4. Dulu saya pernah budidaya nanam azolla gini ya teman-teman ya. Itu tuh aku kasih letong dulu ya, terus aku kasih probiotik, E4 dan lain. Lama-lama gini, waduh, kalau dikasih E4 gini-gini bayarnya harus beli ini kan ya, beli. Ternyata setelah aku coba ini langsung nggak kenapa-kenapa. Itu kalau secara teori kan katanya itu ada di letong itu kan katanya ada bakteri jahatnya lah itulah. Lah ini nyatanya kok hidup. Ini nggak ada E4-nya sama sekali, ini udah nggak beli gitu-gituan. Jadi aku bikin kayak itu pupuk perangsang buah, tak kasih lihat ya, yang di pojokan itu tuh nggak pakai starter bakteri apapun bisa itu. Lah itu nyatanya si tak zoom dulu itu ya. Nah itu kan berbunga itu. Itu nggak pakai probiotik kan, itu cuma sampah-sampah aku ini, nggak pakai probiotik, nggak pakai beli-beli itu semuanya ya sampah direndam gitu doang, habis itu disiramin atau air cucian beras ya gitu doang, nggak pakai teori ribet-ribet fermentasi dan lain-lainnya. Itu bisa itu nyatanya gitu loh. Oke ya udah gitu aja teman-teman ya, terima kasih udah nonton. Kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih, bye bye.